Salam jemaat pelita yang dikasih Tuhan. Seorang penyembah sejati adalah pribadi yang hidupnya menjadi kesaksian bagi orang lain karena apa yang telah diperbuat Tuhan dalam hidupnya. Bersama saya Devin, berikut serangkaian informasi yang dapat kami sampaikan selama sepekan ini. Website untuk ibadah online Pelita Community telah berganti. Jemaat dapat menyimpan website baru Pelita Community atau link ibadah online yang tertera di layar kaca. Selama bulan April ini, ibadah kita masih berlangsung secara online, yaitu jam 10:30 pagi. Mari ibadah bersama di website Pelita Community atau Facebook dengan membuka link yang tertera di layar. Jemaat juga dapat melihat siaran tunda ibadah raya di YouTube Pelita Community. Dan tidak lupa, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Akhir kata, mari kita terus menjadi saksi kebesaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat pelita dan pekerja yang dikasihi Kristus. Kita bertemu kembali untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita percaya bahwa sepanjang kehidupan kita, kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan menaungi setiap kita jemaat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu kami ada saat ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, yang mengangkat tangan demi nama-Mu Tuhan. Engkau hadir bersama kami Tuhan. Engkau menyertai kami. Ada pengurapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini ibadah Tuhan. Kami percaya Engkau bersama kami Tuhan. Kami percaya Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih.
memuji-Mu, memuliakan-Mu. Lebih dahsyat Tuhan, karena Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Setiap kita yang lebih lagi memuji Tuhan, bersama kita katakan amin. Yes. Satu nama yang kita puji, karena Dia Allah, Dia Raja, Dia yang akan memberi kekuatan kepada kita. Kutuk telah Dia patahkan, kita bebas, kita menang dalam Kristus. Yes, Jesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkau Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, sebab Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkau Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, sebab Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkau Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkau Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, sebab Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkau Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, sebab Tuhan berjaya dan meminta untuk Muliakan Tuhan, selamanya Engkau adalah Raja, selamanya Engkau adalah Tuhan. Tuhan, sebagai penyembah, kami datang lebih sungguh ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi penyembah-penyembah yang menyembah-Mu
kami. Lawatanmu menyegarkan jiwa kami. Lawatanmu menyembuhkan kami. Ada pertolongan, ada jawaban di dalam Engkau. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu. Dan biarlah perkenan-Mu turun atas ibadah ini Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran-Mu memerdekakan hidup kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami hanya mau berlindung kepada sabda firman. Karena kami percaya hanya di dalam Engkau kami aman, hanya di dalam Engkau kami tenang. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang siap dengan firman mereka katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa bagi kita. Apapun yang sedang terjadi di sekitar kita, tapi kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Kita bersyukur kita masih boleh beribadah hari ini. Saya ingin menyapa untuk setiap jemaat dimanapun kau berada, baik engkau di rumah, yang ada di Jambi, yang di Medan, yang di Pekanbaru, di Muara Bungo, dan juga khususnya yang di Jakarta. Sekalipun mungkin secara manusia di Jakarta dikatakan engkau sedang ada di zona merah, tapi di dalam Yesus saya mau katakan engkau sedang ada di dalam zona perlindungan Tuhan. Amin. Engkau sedang ada di dalam zona kerajaan Allah yang tidak akan tergoncangkan oleh apapun. Amin. Oleh sebab itu mari dengan segenap hati kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini kita bersyukur kita masih boleh beribadah Bapak Ibu, sekalipun secara online. Dan saya mau katakan bukan secara kebetulan. Kalau hari-hari ini, selama 2 bulan ini, tema warta kita adalah penyembah sejati. Saya percaya bukan sebuah kebetulan, tetapi saya mau katakan justru di tengah-tengah situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini, kita semakin bisa mengerti apa itu arti sebuah penyembahan. Kita semakin mengerti apa itu arti sebuah ibadah. Mari kita baca firman Tuhan lebih dahulu di dalam Yohanes pasalnya yang keempat. Tetapi kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-21. Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah hari-hari ini kita sedang melihat kebenaran firman Tuhan ini digenapi. Firman Tuhan katakan akan tiba waktunya bahwa kita menyembah Bapa bukan di gunung ini atau bukan di Yerusalem. Jadi kita tidak menyembah Tuhan dibatasi di satu tempat, di satu tembok. Atau kalau saya mengaplikasikan hari-hari ini, kita tidak lagi menyembah di sebuah gedung A atau gedung B. Betul Bapak Ibu, kita bersyukur, kita berterima kasih buat fasilitas gedung ibadah yang selama ini kita nikmati. Kita bersyukur untuk perangkat sound system yang dapat kita nikmati. Kita bersyukur untuk para pemain musik WL, singer yang dapat bersama-sama beribadah. Kita bersyukur ada Asher yang bisa menyambut kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan hari-hari ini, di dalam ayatnya ke-23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Secara jujur saya mau katakan Bapak Ibu, saya juga rindu dengan Bapak Ibu. Saya juga pengen kita bisa beribadah lagi bersama-sama. Tapi
Karena situasi kita mau belajar tunduk pada otoritas pemerintahan kita. Dan mungkin sepanjang bulan April ini kita akan ibadah secara online. Tapi saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu. Izinkan Tuhan memurnikan hati kita hari-hari ini. Izinkan Tuhan untuk membenarkan motivasi ibadah kita selama ini. Terkadang selama ini kita dengan entengnya bisa ngomong, oh ibadah ini Tuhan gak hadir. Kenapa? Karena mungkin gedungnya gak nyaman, mungkin karena musiknya gak bagus, mungkin karena WL-nya siapa, pengkhotbahnya siapa. Kita dengan enteng katakan, oh Tuhan gak hadir. Seakan-akan kehadiran Tuhan itu harus dinyatakan. Kalau gedungnya mewah, kalau musiknya bagus, kalau WL-nya oke, kalau pengkhotbahnya bagus. Enggak Bapak Ibu. Tapi sekali lagi saya mau katakan, izinkan hari-hari ini Tuhan sedang memurnikan hati kita. Nah, saya berdoa, saya berharap ketika nanti kita boleh datang lagi berkumpul beribadah bersama-sama, hati kita sudah benar-benar mengerti bahwa kita adalah penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kita tidak lagi akan komplain tentang musik, tentang WL, tentang pengkhotbah, tentang gedung, tentang apapun. Karena esensi dari sebuah ibadah itu adalah apa Bapak Ibu? Esensi dari ibadah itu adalah kehadiran dan perjumpaan dengan Tuhan itu sendiri. Bukan fasilitas yang dipakai, baik itu gedung, sound system, bahkan juga para pelayannya ASER, WL, ataupun pengkhotbah. Bukan itu esensi dari sebuah ibadah. Tapi bagaimana Bapak Ibu di rumah sekalipun saat ini engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, engkau menikmati hadirat Tuhan ketika engkau tadi menyanyi, menyembah, mengangkat tangan. Dan saat ini ketika engkau dengar firman Tuhan, dimanapun engkau berada, sekali lagi ibadah esensinya adalah kehadiran, berjumpa dengan Tuhan. Dan fokus dari ibadah itu adalah Tuhan itu sendiri, bukan hal yang lain. Dan sekali lagi saya katakan kita bersyukur dalam segala keadaan, khususnya dalam situasi kondisi hari-hari ini. Kita diizinkan dan kita bisa melihat dan melakukannya, bahwa kita bisa ibadah dimanapun, tanpa peduli dengan kondisi fasilitas apapun. Amin. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan karena Allah itu roh, dikatakan firman Tuhan tadi, dikatakan dia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan Matius katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Dan saya percaya di saat ini kau berkumpul bersama dengan keluargamu beribadah kepada Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tanggamu. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari jemaat, izinkan Tuhan memurnikan hati kita hari-hari ini. Seperti bulan lalu saya sudah sampaikan, kita adalah penyembah sejati. Ibadah ini adalah penyembahan bagi kita. Nah, kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa difasilitasi dengan live streaming Bapak Ibu. Kita bersyukur. Tapi kalaupun satu saat ibadah pun kita nggak bisa fasilitasi dengan live streaming, tapi saya mau katakan, ketika engkau mengerti esensi bahwa engkau adalah penyembah sejati, dan engkau tidak dipusingkan dengan perkara-perkara yang lain, engkau tetap bisa menyembah Tuhan, engkau bisa tetap menikmati hadirat Tuhan tanpa ada apapun. Tapi ketika engkau secara pribadi bertemu dengan Tuhan, karena di dalam Amos pasal yang ke-8 ayat 11 sampai 14 firman Tuhan katakan seperti ini, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur. Untuk apa? Untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Jadi sekali lagi, come on Bapak Ibu, sekalipun kau harus di rumah hari ini dengar firman Tuhan, masih bersyukur. Karena kalau tanpa firman Tuhan, ayat ini katakan kita bisa menjadi lemah, kita bisa menjadi lesu, bahkan kita bisa menjadi rebah. Oleh sebab itu saya berdoa dan saya berharap kita dapat terus menikmati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu, hari ini kita sedang merayakan kebangkitan Yesus. Saya akan fokus pada ayat dari Yohanes pasal 4, ayat yang ke-22. Di seluruh muka bumi hari ini, semua umat Kristen,
merayakan hari kebangkitan Tuhan. Kalau di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 22 firman Tuhan katakan seperti ini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebagai penyembah-penyembah sejati, kita harus mengenal siapa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Amin. Dan hari ini sekali lagi saya mau katakan sebuah kabar baik, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Sekali lagi saya mau katakan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Yang percaya mari katakan amin. Itu Allah yang kita kenal, itu Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hidup. Dan satu kabar utama ketika Yesus bangkit dari kematian, kalau kita baca di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan ini, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Yes, Allah kita adalah Allah yang hidup, amin. Ya, Dia memang pernah mati, Dia disalibkan. Hari Jumat yang lalu kita sama-sama merayakan hari penyaliban Yesus, karya agung di mana Yesus tersalib, mencurahkan darahnya menebus dosa-dosa kita. Dia mati, iya, tapi hari ini kita merayakan kebangkitannya, karena memang Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, amin. Makanya para malaikat yang ada di kubur Yesus berkata, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dan kita bersyukur kita punya Allah yang hidup. Dan kabar baik dari kebangkitan Yesus, kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-10, ini kabar pertama yang Yesus katakan ketika Dia bangkit. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Jadi ngomong kanan kiri, mungkin kepada suami atau istri, anak yang ada di sampingmu saat ini, jangan takut. Amin. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Nah, berbicara tentang ketakutan Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan gambar ini. Ada 3 zona. Di sini katakan zona ketakutan, zona belajar, zona pertumbuhan. Sekali lagi saya tidak tahu sedang ada di zona mana Anda hari ini. Tapi saya berdoa dan saya berharap kita tidak ada di dalam zona ketakutan. Amin. Kenapa? Karena kita punya Allah yang hidup. Berbicara tentang ketakutan, sering kali saya ngomong Bapak Ibu, diserang rasa takut itu normal. Tapi hidup dalam ketakutan itu abnormal. Diserang rasa khawatir itu normal, tapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Ngomong kanan kiri, kamu mau normal atau abnormal? Saya percaya karena kita punya Allah yang hidup, kita tidak hidup dalam ketakutan. Karena di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 18 firman Tuhan berkata seperti ini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Artinya ketika kita hidup di dalam kasih Allah, maka kita tidak akan pernah mengalami ketakutan. Dan kita bersyukur kalau di dalam Roma pasal yang ke-5 katakan ini, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Amin. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Dan saya bersyukur dan saya percaya setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini adalah orang-orang yang tetap tinggal di dalam kasih Allah, sehingga kita tidak hidup di dalam ketakutan. Amin. Nah, sepanjang minggu ini ketika merenungkan Minggu Paskah, ada satu ayat yang menggelitik dalam hidup saya. Saya tahu terkadang iblis bisa memakai ayat untuk mengintimidasi. Saya diingatkan ayat di dalam Lukas pasal 22 ayat 44. Ini kisah ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Ketika Yesus berlutut berdoa di dalam tekanan,
Di dalam ayat yang ke-44 dari Lukas pasal 22 katakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sepintas saya kata, Yesus aja ketakutan. Tapi saya tahu pasti Yesus punya alasan kenapa dia ketakutan. Dan ketika saya tanya, Tuhan, kenapa engkau ketakutan waktu itu? Sampai engkau tertekan, depresi, bahkan sampai peluhmu menjadi seperti titik-titik darah. Tuhan ngomong dalam hati saya, ngomong, nak, aku takut bukan karena aku takut ancaman. Enggak. Karena buktinya setelah itu para pengawal datang menangkap aku nggak takut, aku menyerahkan hidupku. Aku juga gak takut tentang kematian. Karena bukankah sejak sebelumnya aku sudah ngomong kepada murid-muridku bahwa aku akan mati, anak manusia akan disiksa, disalibkan, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dan Tuhan katakan, kau tahu apa yang ketakutan terbesar dalam hidupku? Yaitu terpisah dari kasih Bapa. Karena Yesus tahu ketika dia harus memikul semua beban dosa manusia, maka dia akan terpisah dari kasih Bapa. Itu yang sangat menakutkan. Makanya kalau kita baca di dalam Markus pasal 15 ayat 34, setelah Yesus tergantung di kayu salib selama lebih kurang 6 jam sejak jam 9 pagi, maka Markus 15 ayat 34 katakan, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Inilah ketakutan yang terbesar sesungguhnya, yaitu terpisah dari kasih Allah. Makanya beberapa waktu yang lalu saya membuat sebuah quotes. Kalau Bapak Ibu yang follow di IG atau Facebook saya, Bapak Ibu pasti akan lihat foto ini. Ketika kita hidup di dalam kasih Allah, maka tidak ada satupun perkara yang membuat kita ketakutan. Karena yang seharusnya menjadi ketakutan terbesar kita adalah jika kita tidak memiliki kasih Allah dalam hidup kita. Jadi come on Bapak Ibu, tetaplah kau tinggal di dalam kasih yang telah dicurahkan dalam hidupmu, sehingga tidak ada ketakutan dalam hidupmu. Seperti Yesus mengalami ketakutan karena dia harus terpisah. Selama engkau tetap tinggal dalam kasih Tuhan, maka 1 Yohanes 4:18 tadi dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Oleh sebab itu, di samping kalimat itu saya tulis seperti ini, janganlah menebar ketakutan. Stop hari ini. Tak usah lagi lanjutkan forward berita-berita yang hanya menimbulkan ketakutan. Kenapa? Sehingga membuat kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Tapi ini waktu bagi kita untuk kita menebarkan kasih Allah secara nyata. Supaya apa? Supaya orang gak hidup lagi dalam ketakutan. Apa yang kau bisa buat hari ini bukan hanya untuk dirimu, tapi bagi orang lain. Mungkin kau gak bisa berbuat banyak. Engkau hanya bisa menolong satu orang, tolong satu orang. Engkau mungkin tidak bisa berbuat lebih daripada orang lain, tapi apapun yang bisa engkau beri hari ini. Jangan menebar lagi ketakutan sehingga kasih kebanyakan orang jadi tawar, tapi tebar kasih Allah. Come on Bapak Ibu, di tengah situasi yang tidak baik, saya sering menulis hari-hari ini, Tuhan tetap turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan hari ini, sekali lagi saya mau katakan, jangan takut. Kenapa? Karena engkau punya Tuhan yang hidup. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Nah hari ini secara cepat saya mau sampaikan ada 3 hal paling tidak yang bisa dilakukan oleh Allah kita, karena Dia Allah yang hidup. Yang pertama, karena Yesus hidup, maka Yesus itu maha hadir. Yesus hidup, dan Dia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes pasal ke-20 ayat 19 sampai 21, di situ dikisahkan bagaimana murid-murid juga ketakutan.
Kemudian mereka juga mengunci diri mereka di sebuah ruangan. Sama seperti Bapak Ibu, kita sedang lockdown, kita stay at home. Walaupun ya kita bersyukur kita masih bisa keluar, tapi saya harapkan kalau untuk hal-hal yang penting saja Bapak Ibu keluar rumah. Tapi murid-murid mereka mengunci pintu di mana mereka ada, rapat-rapat karena mereka juga ketakutan. Tapi kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan saya percaya Bapak Ibu, apapun situasi kondisimu hari ini di rumah, mungkin ada masih intimidasi, ketakutan dari iblis ketika kau mendengar berita, ketika kau melihat berita, melihat situasi. Tapi percayalah hari ini, ketika kau menyembah Tuhan, ketika kau beribadah hari ini, Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tanggamu. Yang percaya katakan amin. Nah, firman Tuhan yang menjamin 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Amin. Dan kehadiran Yesus memberikan damai sejahtera. Baik ketika Yesus hadir di tengah-tengah murid, Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Dan saya percaya hari ini Tuhan juga hadir dalam rumah tanggamu. Dia memberikan damai sejahtera, menggantikan setiap ketakutan hari-hari ini. Dan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, bahwa damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan gentar, jangan gelisah. Izinkan kasih Allah, izinkan damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran kita. Amin. Karena engkau punya Allah yang hidup. Dia hadir dimanapun engkau berada hari ini. Yang kedua, karena Yesus hidup, maka ada pengharapan di dalam Dia. Kalau Bapak Ibu baca nanti di rumah, dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai 33, saya tidak punya banyak waktu untuk membacakan ayat ini, tapi saya percaya Bapak Ibu punya banyak waktu di rumah nanti untuk baca kisah ini. Amin. Walaupun saya percaya mungkin Bapak Ibu juga sudah hafal kisah ini. Ini adalah sebuah kisah di mana sepasang suami istri, yaitu Kleopas, dalam keputusasaan karena Yesus disalib, mereka mengambil keputusan untuk pulang kampung ke kampung halaman mereka. Dan di tengah perjalanan Yesus datang menghampiri mereka dan mereka nggak tahu. Karena apa? Karena ada keputusasaan yang menutupi mata mereka. Hari ini, kalau kau mulai putus asa, mungkin kau kena dampak dengan situasi yang sedang terjadi hari ini. Mungkin kau harus mengalami pemutusan hubungan kerja. Mungkin engkau paling tidak mengalami dirumahkan hari ini. Kalau engkau berjualan, mungkin omsetmu turun hari ini. Kalau mungkin engkau pengusaha dan harus tutup usahamu hari ini. Tapi dengar baik-baik, di dalam Yesus yang hidup ada pengharapan. Seperti apa yang dialami oleh keluarga Kleopas. Mereka pulang dengan tertunduk dalam keputusasaan. Tapi ketika mereka sampai di rumah mereka, dan kemudian Yesus memecah-mecahkan roti, dan mata mereka terbuka dan mereka memandang kepada Yesus, maka ada harapan baru yang muncul. Firman Tuhan mencatat mereka malam itu juga langsung berbalik kembali ke Yerusalem. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus yang hidup. Mereka melihat Yesus yang sanggup menolong mereka itu hidup dan berkuasa. Sama dengan apa yang harus kita lakukan hari ini. Mungkin kau gak tahu apa yang harus kau buat di tengah-tengah situasi hari-hari ini. Tapi kita juga mau belajar seperti Yosafat berkata. Ada banyak ayat-ayat yang Bapak Ibu bisa lihat. Nanti slide saya boleh ditampilkan, Bapak Ibu boleh baca. Tapi saya mau bacakan di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 12 dikatakan gini. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi lasar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Come on Bapak Ibu. Kalau kau mulai putus asa hari ini, kau mulai hilang pengharapan,
pengharapan karena situasi. Dengar sekali lagi baik-baik. Engkau punya Tuhan yang hidup. Engkau punya Tuhan yang berkuasa. Engkau punya Tuhan yang bisa memberikan pengharapan baru dalam hidupmu. Situasi ini bukan akhir segala-galanya. Jangan mata rohani kita tertutupi dengan masalah. Tapi mari memandang kepada Yesus yang hidup hari ini. Ada pengharapan di dalam Dia, amin. Dan yang ketiga, karena Yesus hidup, apa yang Yesus bisa lakukan? Yesus katakan seperti ini di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yang percaya katakan amin. Ada kuasa di bumi, di surga yang adalah punya Tuhan. Saya mau katakan seperti ini. Kalau kau melihat situasi hari-hari ini sepertinya situasi gak terkendali. Semua orang takut, semua orang panik. Tapi sekali lagi, jangan memandang situasi yang sedang terjadi, tapi pandang kepada Tuhanmu yang hidup. Dan percaya Dia punya kuasa untuk mengendalikan segala sesuatu. Tuhan tahu apa yang sedang kau alami. Tuhan tahu apa yang sedang kau alami hari ini. Dengar baik-baik. Tapi Dia punya kuasa untuk menolong engkau. Dia punya kuasa untuk menolong engkau. Amin. Jadi engkau punya Allah yang hidup. Dan yang luar biasanya lagi Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan seperti ini, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Artinya apa Bapak Ibu? Kuasa yang ada di dalam Yesus itu telah diberikan ke dalam hidup kita. Amin. Ngomong kanan kiri, kuasa itu sudah diberikan dalam hidup kita. Mari kita pakai kuasa. Ayat berikutnya katakan, supaya untuk apa? Supaya kita menjadi saksi Tuhan. Mulai di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Come on, saya mendorong setiap kita. Jangan lagi kau terpuruk dalam ketakutan. Jangan lagi kau terpuruk dalam keputusasaan dan hilang harapan. Bangkit seperti Yesus telah bangkit, seperti Yesus hidup. Dia berkuasa di bumi, di surga, dan kuasa itu telah diberikan dalam hidup kita. Mari kita menyatakan kasih dan kuasa Tuhan hari-hari ini. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Saya undang pemain musik WL dan Singer. Kita mau menaikkan satu lagu. Mungkin ini lagu lama Bapak Ibu, tapi lagu ini katakan kita punya Allah yang hidup. Bahwa kubur kosong itu membuktikan Dia hidup. Dan sebab Dia hidup ada harapan. Sebab Dia hidup ada hari esok. Amin. Mari nyanyi dengan sukacita. Ini hari kemenangan bagi kita. Karena Yesus bangkit. Karena Yesus hidup. Amin. Mari dengan sukacita kita nyanyikan pujian ini. Hidup
bersyukur dan bersuka cita hari ini Tuhan. Karena kami percaya, ya memang Engkau pernah mati di kayu salib, tapi Engkau mati itu untuk menebus dosa-dosa kami. Tapi hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau bukan Tuhan yang mati, tapi Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang maha hadir. Engkau Tuhan yang memberikan pengharapan baru bagi kami. Dan Engkau Tuhan yang punya kuasa di bumi dan di surga. Dan kami bersyukur karena Engkau berikan kuasa itu bagi kami. Ada harapan, ada hari esok, dan di dalam Engkau ada segala yang kami perlu. Sebab itu Tuhan, biarlah hati kami terus limpah dengan sukacita. Hati kami terus berlimpah dengan damai sejahtera, menggantikan setiap ketakutan yang terjadi hari-hari ini. Karena kami percaya Kau Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Kau yang selalu ada dalam hidup kami, bersama dengan kami Tuhan. Sehingga seperti Paulus berkata, apa yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Tapi kami mau terus tinggal dalam kasih-Mu, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selanjutnya silakan kepada Bapak Astoni. Oke, shalom Bapak Ibu, saudara kasih, jemaat yang terkasih. Walaupun Bapak Ibu ada di rumah, saya percaya kita diberkati firman Tuhan di pagi hari ini. Ada 3 prinsip tadi disampaikan. Mari Bapak Ibu catat dan kita praktekkan sama-sama. Ya, dalam kesempatan ini juga kami senantiasa pemimpin dan penatua mengingatkan kepada seluruh jemaat Tuhan, mari senantiasa kita dukung pelayanan pelita ini, tetap memberikan persembahan, perpuluhan dan lain-lain. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa yang Kau berikan kepada kami, karena Engkau telah hidup ya Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Oleh sebab Tuhan, kami tidak akan punya alasan lagi untuk takut dalam hidup kami, sebab Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan di mana kami berada ya Tuhan. Dalam Engkau Tuhan ada pengharapan dan kuasa telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan untuk menjadi saksi, telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan, dan kami mau praktekkan itu dalam kehidupan kami, bahkan dalam pelayanan kami ya Tuhan Yesus. Terpujilah ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, di pagi hari Tuhan hamba berdoa ya Tuhan buat yang jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati keluarga mereka, memberkati kehidupan mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Maka setiap persembahan yang mereka berikan juga Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Persembahan ucapan syukur, perpuluhan, bahkan yang lain-lain ya Tuhan. Kami percaya semuanya itu kami boleh gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan dan tinggikan ya Tuhan. Terpujilah ya Bapa di surga. Dan sebentar Tuhan kami akan akhiri pada kami di pagi hari ini. Kami akan menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara terkasih, angkat tanganmu, harapkan hatimu terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau senantiasa setia dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah nikah rumah tanggamu, diberkatilah anak dan cucumu. Kemanapun engkau senantiasa kuasa Tuhan menyertai engkau, bahkan meluputkan engkau dari kuasa segala sakit penyakit, sebab kuasa Tuhan senantiasa melindungi engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkat ini diucapkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.